tafsir kita ini keracunan Iya. atau masuk angin. Iya, maksudnya waktu saya tanya kapan bisa kami undang, maksudnya biar saya tentuin kapan maunya. Atau besok udah terserah Pak Camat aja, yang penting ada undangannya fisik ya udah. Kemudian saya kirim, saya undang ini tentunya, aduh Pak nggak bisa. Udah, jadi kebetulan Pak, saya juga bukan pengangguran, ya pensiunan tapi ada kesibukan. Iyalah, semuanya juga gitu Pak. Jadi kita buka start aja ya. Iya. Jadi tujuannya ini minta audiensi adalah supaya jelas. Siap. Kalau hanya surat aja bisa puing juga dibikin. Ya, jadi kita minta audiensi supaya jelas semua. Ya. Dari awal, ya, dari awal sebelum pembentukan RT itu sudah kagak benar. Ya, RT yang tidak memenuhi syarat diloloskan. Ya, saya juga ada bawa calon RT yang tidak lolos ini. Ya, secara persyaratan dia tidak lolos, tapi sempat mau diloloskan. Ya, jadi Pak, RT berapa RT? 08 08 itu ya, nanti itu ya. Ya. Oke. Niko. Jadi karena saya merasa peduli, karena aset saya ada di situ. Ya, kalau aset saya nggak mau peduli, siapa yang mau peduli? Makanya saya bongkar ke Dok Erno. Ya, kebetulan ada orang minta tolong, kebetulan tidak memenuhi syarat. Ternyata di cross check banyak KTP asli tapi tidak secara prosedur. Ya, itu pun kita udah utarakan ke Faisal, lurahnya. Kita bertamu sangat sopan, welcome. Ya, sempat kemakan casing. Ya, termasuk siapa itu? Wisnu. Ya, penerimaan dia segalanya bagus lah. Nggak nyangka ternyata serigala berburu domba. Ya, kalau saya sembuh bajingan, cocok. Jadi saya pertemuan dengan Faisal secara resmi 3 kali. Secara resmi. Pertama kali saya bareng warga ketemu Faisal di kelurahan. Welcome dengan kita. Kita ngomong ada gini, oke, terima kasih. Ya, mohon kita ini mencegah. Jangan udah stadium 4 kemo rata-rata mati. Ya, ngomong enak, terima kita enak, ya kan? Kedua kali saya minta tolong teman, kamu dekat nggak sama Faisal? Oh dekat, karena satu kantor di Balai Kota. Kita bertamu jam 7 pagi. Kita tunggu sampai jam 9 pagi. Faisal baru datang, welcome. Ajak saya ke Starbucks kopi. Ya, kita paparan. Ya, waktu itu pembentukan RT sudah terjadi. Sedangkan RT sekretarisnya karena si Salim mau mencalonkan RW, si sekretarisnya itu ya ancaman secara halus, seolah-olah kalau kamu mencalonkan jadi RW, saya mau mengundurkan diri. Si Akam ini kalau untuk kejujuran oke. Ya. Kalau untuk kelicikan enggak. Ya. Akam curang ke saya. Ini gimana? Oke, dia mau mundurkan diri, ACC-in. Suruh dia tanda tangan, suruh mundur diri. Akam bilang penggantinya nggak ada sosok. Saya bilang kalau nggak ada sosok, anak saya suruh lagi. Tapi kalau udah ada sosok yang cocok, diganti kembali. Saya kesibukannya luar biasa, hanya sementara yang memenuhi syarat. Supaya menutup itu ya. Yang memenuhi syarat. Begitu Salim suruh dia mengundurkan diri dengan 1 juta 1 alasan dia. Ya, saya bilang manusia gini lu cepat buang. Dia ngebok kamu pakai surat, dia ancam, cuma surat pengunduran dirinya belum tanda tangan. Tapi itu kan udah sah. Ya belum tanda tangan. Ya kan udah sah. Belum. Japri udah sah dong Pak.
tanda tangan. Iya, kalau begini setan dong semua. Sebenarnya mestinya Pak, kan kemarin Pak Salim udah saya kasih saran. Iya, tapi kan yang dilawan siluman, bener bajingan. Ya, itu sih, ya saya sih ngomong apa adanya. Iya, tapi gini Pak, kalau kita kan Oke, kita stop itu, berdasarkan fakta, oke. Habis itu kedua kali saya ketemu Pak Lurah sama PNS Balai Kota, Mahindra. Ya, apa Kes Bangkol ya. Karena dia kenal Faisal, Oh, iya. saya minta ayo dibatangin. Oh iya, mendapat Kan PT dia ya. ke Iya. Starbucks. Oke. Saya paparin dong, Pak Lurah. Anggaplah dia tidak mau mengundurkan diri. Sebagai RT berhak nggak memecat sekretaris kalau tidak ada kecocokan. Ya dong? Faisal bilang berhak. Saya bilang mohon petunjuk, saya ini nggak sekolah. Ya, mohon Pak Faisal yang konsep. Pak Faisal. Ya. Jadi mohon Pak Faisal konsep. Nanti karena si Salim kan orangnya agak lempeng. Maaf nih nanti ya. Ya. Sedangkan saya kan ini ada nih. Sebenarnya apa bisa? Boleh itu boleh. sedangkan saya nggak sekolah karena saya SDKT. Ya, sekolah dasar 3 tahun. Ya, oke. Saya bilang tolong konsepin. Pak, si Faisal saya nggak usah pakai Pak lagi lah, dia jadi anak saya juga terlalu muda. Di bawah anak saya kok. Ya tadinya saya sopan sebut Pak. Ya. Dia konsep kirim ke saya. Saya kirim ke Salim. Udah kamu konsep. Ya, sesuai arahan Faisal. Ya. Berarti kita udah kepakar, Betul. udah oke banget dong. Akhirnya Faisal masih telepon. Gimana kalau sekretarisnya 2? Wah, ini udah keracunan ini. Kita tujuan adalah apa? Ini dari awal biangnya adalah Jakiria. Ya, Jakiria sudah RT harus orang dia semua, dia udah RW satu-satunya. Kalau memenuhi syarat secara profesional silakan. Akhirnya di ruangan waktu Pamus masalah RT, saya semprot Yakir sama masukan dia. Saya di ruangan yang ya. Ingat, bangkai nggak bisa dibungkus. Saya sebut gini, bangkai nggak bisa dibungkus ya, akan kecium. Berarti saya udah kasih sen dong. Setelah itu saya lihat bagaimana, akhirnya saya carilah data Jakir, itu pernah dipidana. Kasus pidana 12 tahun yang lalu ya, mau berapa tahun saya nggak mau tahu lah. Yang penting mantan narapidana narkoba. bandar narkoba. Indonesia bandar kan bisa jadi pemakai. Itu Indonesia. Setelah saya keluar, saya kirim ke Faisal. Saya share di grup semua Gerindra. Si Jakir juga baca, ya kan? Jadi orang-orang Jakir selalu bilang apa? Ya, itu kan sudah lewat batasnya, dia boleh mencalonkan. Saya bilang boleh mencalonkan, asal profesional yang benar. Kalau mau warga mau pilih, akhirnya diciptakanlah itu Pamus. Ya, Pamus itu 30 orang adalah pasukan Jakir. Ya, yang punya KTP Green Bay, tapi status penyewa. Ya, masih mending kalau punya KTP seizin owner unit. Sudah punya KTP Green Bay, urusnya tanpa sepengetahuan pemilik unit. Ya, itu urusan pemilik unit ya kalau mau buka. Ya, bukan urusan saya. Urusan saya adalah mengungkap. Urusan saya adalah mengungkap. Saya udah ungkap semua dong. Saya kirim datanya ke lurah semua. Sebagai seorang pejabat,
kita ini adalah yang peduli membantu. Saya ini membantu pejabat untuk mengungkap busuknya masalah kan. Kalau pejabat yang benar kan harusnya apa? Harusnya telusuri, ungkap supaya wilayah ini bisa bersih, bisa benar kan. Tapi faktanya dengan begini. Ya. Terus mengenai PAMUS, total warga banyakkan protes. Ya. Ada yang minta owner boleh ikut memilih. Saya bilang kalau owner agak susah. Yang penting ber-KTP, tapi owner. Ber-KTP tapi owner yang berhak memilih. Ya. Tapi kalau ber-KTP penyewa, ya berarti kita kan egois juga. Hanya oleh kesepakatan. Kita protes ke lurah dong. Atas petunjuk lurah, suruh bikin surat penolakan warga. Ya kan? Akhirnya atas petunjuk lurah, kita sesuai konsep yang lurah. Ya, minta tanda tangan warga yang ber-KTP Girimbai. Bahwa meminta pemilihan RW harus dipilih oleh warga, bukan oleh panitia. Tahap pertama, kalian kirim berapa lembar? 58. 58. Karena serba instan. Jeda waktunya serba mepet. Oke. Tahap kedua 60. Tahap ketiga kekumpul 100 lebih. Tapi lurah bilang udah cukup. Oke dong? Tapi pada saat pemilihan, kita lagi protes, lurah malah usir warga keluar. Ada di video, saya rasa Pak Rento udah nonton kan. Sebagai seorang pejabat begitu kan? Hah? Boleh dia menjabat, habis besok nggak tahu jabat di mana, ninggalin wilayah orang hancur. Itu pejabat yang perlu dicontoh atau pejabat yang perlu dibasmi yang kayak gituan. Jadi kejadian selanjutnya, kalau itu kan udah tahu kan. Waktu kirim surat kedua nih, didampingin Pak Tom Song. Ya, sama Bu Agnes, ketemu di Koktong ya, Koktong. Faisal yang tanda terima langsung, sudah cukup begitu. Oke, akan dirombak PAMUS ya. Ya, dipilih oleh warga. Jadi begini. Ya. Di depan lurah, PAMUSnya saya panggil. Di depan lurah, saya tanya, Pak Billy, Anda betul status Anda penyewa? Betul. Ya. Apakah betul Anda udah ber-KTP Girimbai? Betul. Oke. Apakah betul Anda mengurus KTP tanpa seizin pemilik unit? Bukan lurah, saya tanya. Betul. Betul, dengar jadi. Seorang lurah di depannya kita bilang begitu, harusnya gimana? Kalau itu kan PNS yang lebih ngerti. Harusnya bertindak atau apa? Ya, kalau saya ngomong nuduh, dia tidak mengakui, itu masih beda kan? Perlu pembuktian kan? Saya ngomong, saya di depan dia saya tunjuk, langsung pengakuan. Nah, tapi sebelum saya tunjuk, saya ada kirim data ke dia. Data dari sampai ke mobil, sampai ke maknya saya kirim. Di depan forum baru saya buka, dia keluarin KTP. Tapi gemetar tangannya. Nah, kayak gini yang jadi PAMUS saya bilang. Penyewa mengatur wilayah ini. Dibawa kemana? Ya kan? Dia ngaku, ya saya ke Dukcapil yang izinkan. Itu apakah perlu saya ngajarin lurah bertindak atau lurah yang harus bertindak? Ya, itu sudah satu kesalahan lagi. Ya. Setelah pemilihan, kan lurah yang suruh terusin. Padahal PAMUS mantan RW kan udah bilang, oke, kita dipilih warga aja. Lurah bilang, Pak, jalan. Jalan. Ya. Namanya
Kalau dipilih Pamus, totalnya 40 orang. Pasukan dia 30 orang. Itu sama juga aklamasi, Pak. Nggak usah pemilihan, udah lu jadi RW aja. Sama juga kan? Ya udah. Kita cari dong. Dia bukan kita bilang, dia tidak berhak mencalonkan diri dari RW. Ya, dia berhak. Tapi SKCK-nya harus ditulis dengan jelas kan? Nah, SKCK-nya dia tulisnya apa? Tidak ada noda kan? Para itu kan udah lihat juga kan? Udah. Berarti itu telah pidana. Dan saya sudah cek ke Kanit Intel, saya sudah tanya. Kita nggak fitnah loh Pak. Iya benar. Bukti dari saya semua. Iya. Ya. Emang benar kenyataan, cuman kan yang dijawab oleh Kanit Intel itu emang sesuai gitu loh. Karena melalui menurut ini jangan sesuai aplikasi. Iya itu. Presisi makanya. yang dia isi. Ya. Itu. Dan dia print. Karena ini Indonesia. Ya. Ini kalau di Singapura, di Cina nggak lolos. Ini Indonesia. Ya. Kalau lurahnya kecolongan itu beda ya. Atau Pamus kecolongan itu beda ya. Dari awal sebelum bentuk Pamus, sebelum ada bentuk Pamus, apalagi pemilihan, saya udah share buktinya ke semua grup pribadi. Mantan narapidana pasal sekian, ya bukti saya yang share. Berarti saya udah siap mau ribut sampai mana kan saya udah siap. Ya. Ini Pak, Pak sorry mohon maaf saya potong ya. Jadi kalau mereka sudah menjalani hukuman, itu kan mereka normal lagi. Oke, sorry saya potong. Jangankan seorang RW, ya. DPR aja, betul. koruptor aja, betul. Itu makanya. Setelah, tapi ya memang di satu sisi di surat itu memang tidak ada keterbukaan dia untuk mengisi. Berarti dia membohongi siapa? Apanya? Dia di presisi dia isi bahwa dia bersih itu ya. Membohongi siapa? Ya itu makanya polisian itu dia punya hak. Enggak, berarti kan institusi sama negara aja dia berani bohongin kan? Nah itu yang apalagi warga kan? Makanya saya kan sempat tanyakan juga ke Kanit Intel, Pak gimana nih urusan seperti ini? Iya Pak, memang kita menurut itu kan mungkin itu juga udah pada kesana juga, Bu Ana kan udah kesana juga. Udah kesana, cuma saya kesana satu kali. Pas lagi saya ada kerjaan jam 6 sore pas saya lewat Gerimbai, saya bilang, "Bang, ayo kita ke Polsek." Mau ngapain? Saya mau tanya ke Polsek. Pas anggotanya bilang kalau mau ketemu ke Polsek, kalau bisa jam 10 pagi. Saya belum ketemu. Belum ketemu. Rencana saya mau saya pidanakan, Pak. Ya, karena itu pelanggaran total. Ya. Dan hukumannya 6 tahun. Ya. Hukumannya 6 tahun. Oh, pidanakan si itu si. Ya dong, dia negara aja dibohongin. Itu kan telah pidana. Ya. Memang saya jangan silakan. Ya. Dan Faisal juga ikut terlibat. Kenapa? Sebagai seorang pejabat, bolehkah dia begitu? Harusnya dia memberikan contoh kepada kita yang benar dong. Ya, mengarahkan kita. Ini apa? Kita udah kasih informasi, kasih bukti, malah kita yang dikerjain. Saya merasa sopan, Pak Faisal, tolong bantu konsep gimana ceritanya. Saya nggak sekolah, daripada saya minta tolong orang lain. Jadi konsep yang permintaan warga itu konsepnya Faisal pribadi. Jadi dia yang berbuat, dia yang racuni, dia yang apa? Jadi jangan dikira dia pejabat saya nggak berani lawan. Ya, kalau ini nggak selesai di tingkat camat, mana sampai tingkat menteri dalam negeri saya kerja bawah itu. Ya. Saya baik loh bertamu. Ya, welcome. Bicara apa adanya. Ini loh rekam jejak dia ini. Kita sebagai masyarakat itu membantu pejabat. Harusnya pejabat terima kasih sama kita loh. Ini bukannya terima kasih, malah ngeludahin kita atau ngerakin mata kita.
Enggak. Ya, jadi Pak Rohito sebagai PNS juga, coba simak. Maaf saya ngomong sih. Gak apa-apa, Pak Suhari ini gak apa-apa. Jadi karena Agner pas udah ada kerjaan, saya bilang apa Pak? Saya yang datang. Nah, makanya kemarin sore udah Bu Agner, karena saya yang datang. Ya, selama ini karena saya nggak sekolah, saya pikir oke lah. Bu Agner lebih berpendidikan, maju. Ya. Nah, kalau saya sih buka-bukaan. Yasin. Ya, terus yang mengenai kemarin laporan ke wali kota katanya sudah koreksi. Ya, kan sempat di wali kota itu kan sempat dikatakan laporan dari kecamatan atau dari lurah udah koreksi. Ya. Kecamatan. Iya. Jadi pas kami ke Bandung kemarin itu kita buka portal dengan Ibu Ana, lalu dijawabnya di laptop itu kita lihat sendiri portal itu mengatakan bahwa sudah audiensi dari kecamatan dan foto itu sudah ada waktu itu dari Faisal, ya Pak Faisalnya dan Oh, gitu. tanggal Oke. Agustus. Kalau nggak oke ini lagi mau cerita. Jadi gini, itu kita menjawab CRM kan pengaduan. Cuman di situ kan kita jawab sesuai surat yang kita bikin tuh, Pak Wakil sengaja bikin. Cuman kan kita nggak ada foto nih, tapi kita nggak menyangkut bahwa itu adalah audiensi. Kita bikin bahwa pertemuan gitu, makanya kita minta, kan kita belum pernah nih, makanya kita minta pihak kelurahan. Ya, udah pernah bertemu belum? Dikirimlah foto itu. Jadi kalau kita nggak pernah menyebutkan bahwa kita pernah melaksanakan audiensi ke kecamatan ya. Kecamatan belum pernah melaksanakan audiensi, cuman menjawab di CRM itu tentang terkait RW 10 permasalahannya, makanya kita jawab tuh Ya, dengan surat itu. Jadi Dan fotonya kita minta dari ini ada nggak pernah pertemuan nggak, kan kita namanya kan kita koordinasi dengan kelurahan, ada pernah pertemuan nggak, akhirnya dikirimkan yang foto itu. Jadi bukan menyatakan bahwa kecamatan melaksanakan audiensi ya. Itu ya, bukan. makanya kalau di wali kota itu mengatakan audiensi. Iya, tapi bukan kecamatan maksudnya. Makanya namanya kan saya selalu sebut bangkai nggak bisa dibungkus. Ya. Ya. Itu pertemuan kebetulan surat kedua kali si Bu Agne sama Pak Thompson sama apa LMK ketemu sama Faisal di Limkoktong. Nah, sama-sama tanggal 8 Agustus. Ya. Terus yang di pertemuan itu pasukan kancil semua. Ya, ini maaf. Kalau selingkuhan itu mungkin tuannya satu. Ya. Nah, saya sebut piala berdiri ada di dalam. Ya, dalam foto itu. Penyewa ada. Ini maksudnya apa? Gerimbai itu total hampir 10.000 unit tempat tinggal. Kalau dicampur kios sama mall sih udah 10.000 lebih. Ya, dengan pasukan pemabok, tukang judi, narkoba, kedepannya itu Gerimbai jadi apa? Ya, apalagi ini maaf. Contoh kayak ibu ini kan bukan anak muda lagi, ya bapak ini, ya. Jadi kalau wilayah kita yang punya aset nggak mau peduli, apakah kita tunggu udah bau busuknya kemana-mana, ya harga aja udah turun, sudah sertifikat masalah, ini RT RW-nya begini. Ya, jadi kesalahan Faisal udah banyak. Waktu pembatalan RT pertama ada 3 RT aklamasi. Ya, RT 2, RT 4 sama RT. Siap. Ini bisa dicicipin nggak ini? Boleh. Saya lagi serius gini soalnya, kita terbuka aja mau minum boleh, nggak perlu tawa-tawa. Nanti kalau saya ini potong Pak Suhari nggak enak nanti. Makanya terbuka aja semua. Hah? Enggak.
Saya udah sangat tegang ini. Cuma beliau makanya saya enggak. Ya kan Kalau bisa gebukin orang, si Faisal gua hajar dulu. Jadi mau apa aja. 15 Dia jadi sama anak saya aja masih tua anak saya. 145. Ya, kita yang Bukan. udah jadi orang tua aja masih 245. lewat, kita dikadali. Mati dulu. Ayo silakan Mas. Kasih kita PHP, kasih kita ini. Tapi sopannya kita akui. Jangan cashnya bagus, tapi hatinya itu iblis. Jangan. Pokoknya Saya mendingan ketemu yang masuk serang-serang. aja lah, kalau sana. Ya tujuan saya kan para Ya benar. Makanya saya tampung kan. Ya, makanya- Sampai Pak Suhari nanya, Pak saya ketemu aja yang penting. Oh ya udah, oke. Karena udah jadwal saya hari ini, semua saya udah cancel. Ya, kalau untuk masalah saya cancel besok, saya cancel lagi, itu bukan juga saya. Jadi kalau masalah mau lebih akurat audiensi, bisa nggak diatur minggu depan? Iya makanya Kalau nanti kan- perlu digerakin 1.000 orang, saya gerakin. Perlu loh. Ya saya sih ngomong apa adanya. Kayak tawuran. Kalau kayak warga ini. saya gerakin Pak, kemungkinan yang jalan. penting gini Pak, Bapak yang penting patokan Bapak tujuan Bapak apa? Tujuan saya adalah yang bajingan, Ah. yang sampah, udah tahu tai dipajak. Gak usah gitu dulu Pak ngomong-ngomong. Ya udah tahu tai dipajak. Iya ngerti saya, maksud saya ini kan kesalahan kan? Kesalahannya apa? Kesengajaan Pak, bukan kesalahan itu. Enggak, maksud saya gini loh Pak Suhari, kita kan cari solusi gimana baiknya gitu loh. Kalau Pak Suhari dengan gaya yang seperti yang Om bilang terlalu tegang, jadi nggak menikmati. Maksudnya apa nih permasalahan? Ini kan bukan audiensi. Apa? Ini audiensi atau apa ini? Iya, Kayak gini. audiensi terkait dengan Audiensi kan menurut Pak Rita Enggak, belum. di cancel bakalin nggak usah dulu. Pak Wakil karena kemarin permintaan. Makanya ada permintaan gini enak. Jadi saya ngomong apa adanya. Ya. Nanti keputusannya gimana? Nggak usah, besok Jadi aja kalau kita nunggu audiensi selanjutnya. Ini ngobrol-ngobrol doang. Iya. Jangan audiensi Udah, Pak udah Wakil. kita keluarin dulu. Ya, Jadi makasih ya. biar Pak Royko Bocah ya. tahu ini baunya bau apa dulu semua. Ya. Mereka kan udah tahu gini Pak, kita udah tahu. Kita udah tahu nih, kita udah tahu. Pak Wakil udah tahu, semua udah tahu permasalahannya. Cuman ini kan proses ini nggak bisa, karena ini kan menurut udah berjalan sesuai rencana dan aturan gitu loh. Jangankan SK segala Enggak macam. gini Pak, saya dulu dong. Ya Bapak mau ngomong, ntar Ya, capean. saya- Ini Mhm. kan Ya. Ngopi dulu Maksud gitu. saya gini Pak, saya bukan mengambil keputusan sama ini. Saya punya pimpinan. Terkait dengan ini, kan waktu itu kita juga sudah ngobrol dengan Bu Elsa, dengan Bu Ana. Itu sudah sampaikan. Sesuai aturannya memang yang disampaikan oleh pihak kelurahan kan sudah sesuai dengan pergub, ya kan? Terkait apa yang disampaikan oleh itu kan Temuan baru lah. Iya, apa yang disampaikan oleh Pak Suhari ini kan nanti perlu pencermatan lagi. Ya. Buktinya kan di tingkat provinsi juga nggak jalan, tingkat kota juga nggak jalan kan? Tetap aja hari nanti kita juga yang menyelesaikan dengan pihak kelurahan. Makanya itu. Maaf Pak, bukan tidak jalan Pak. Karena dari gubernur pasti ke wali kota dulu. Ya, makanya itu maksud saya deh, itu maksud saya Pak, tetap aja di kelurahan, jawab lagi gitu loh. Tapi Maksud kalau saya nggak nggak bisa jalan. jalan, kalau perlu sampai Menteri Dalam Negeri, saya juga akan Silakan itu hak Bapak. Pak, hak semua. Pak Royko kalau bilang silakan, besok saya langsung ke sana. Iya memang. Tapi Bapak yang Saya kan yang nggak suruh bisa. saya ke sana. Saya kan nggak bisa melarang Saya Bapak. ke sana, saya akan bilang ini kecamatan suruh saya ke sini. Saya nggak pernah bilang Nah, saya sih mau ngabarin. Terserah Bapak. Ya. Tapi kalau saya diturun dari gubernur ke sini, saya tetap ke sini. Sekarang saya tanya Bapak ngomong, nih saya kalau memang ini saya akan bawa. Mas saya bilang jangan Pak. Iya dong, namanya sini nggak butuh, tetap kita cari jalan. Nah itu kan butuh tidak bisa. tetap kita jalan. Iya silakan. Tapi Iya. dari dulu saya nggak bisa marah. Ya makanya ini semua rekaman saya udah. Bukan saya rekaman nyuruh, semua. bukan saya nyuruh, kecuali Makanya dari saya udah lagi kecuali dari awal saya bilang Bapak udah kan, Silakan. saya nggak selama nih. Itu namanya Udah Bapak ke itu Mantap. aja.
Tapi Kalau bagi saya orang awam adalah nantang. iya. Nah, makanya saya akan jalankan. Siapa tapi yang nantang? Iya, kalau bagi saya bahasa saya. Mungkin salah persepsi aja. Pak. Iya, salah Cuma persepsi. sekarang dari kecamatan ada nggak ini titik jalan keluarnya untuk Ah, pekerjaan? itulah inilah yang saya mau Iya, ngomongin Pak. gitu loh. Jadi Iya. jangan belum Jangan diomongin kita kita belum juga jawab. dulu juga begini. Soalnya kita terahuma sama Pak Lurah. Oh, silakan nggak apa-apa. Ada Pak bukan. Eh, Pak, Pak, itu Ya. wajar. Kita Ya. pemerintah emang begitu, Pak. Ya. Musuhnya kita dibilang emang Iya. kita berbuat baik aja. Tetap. Apalagi Kita kan pengalaman di kelurahan Pak. maksudnya Pak. gitu. Nah, makanya kita Cuma jawab lagi. Nah. Makanya kita jawab. Tapi jangan maksud saya belum kita Belum. jawab. Ya. Mau kok Ya, menteri betul. yang mau Ya, sekarang enggak, kan marah. ini kan Pak saya datang. Kecuali Bapak Iya, enggak. ayo kita bersilat. Ayo dah. Oh, gitu dah. Baru. Pada itu kan maksudnya ini ibaratnya udah terlanjur pergub. Nah. Ya, Bukan, saya kan jangan ngomong. pergub. Undang-undang dasar 45 aja kalau salah bisa dirubah. Ya, prosesnya semua juga Iya, iya. kalau Tapi kan salah. gini Ya. Pak, maksudnya gini. Kita sudah ada ketentuan nih Pak. Betul. Nah. Pemilihan RT RW, Ya. RT RW segala macam. Ya. Kalau itu dilanggar baru kesalahan. Sebelum pemilihan kita udah bongkar dan udah kasih tahu Iya. Faisal. Iya, Itu ada tapi kan ini aturan. proses, ini kan saya bilang, Nah. ini proses yang kita terima dari kelurahan bahwa ini sudah sesuai dengan pergub kan. Iya. Kalau memang nanti Ada temuan baru, Pak. itu baru. Ini temuan baru nih, Pak. Bisa Iya, semua. makanya. Baik dari makanya Bapak tenang dulu, gak Iya. usah Bapak ini kita jawab dulu. Kan namanya dialog nih. Iya. Iya, tenang, Bang. Kopi dulu. Itulah ngopi. Ini sih. Ini pengalaman sama Apa? Pak. Kita Pengalaman sama Lurah. Sama Pak Lurah itu tidak Tapi berbeda. saya udah tahu Pak, ini juga beliau juga komunikasi, mas saya sih ngerti gitu loh. Cuman Ya. kita kan namanya Ya, kelurahan nggak boleh intervensi Jangan juga. dikira. Kalau bisa intervensi Pak, kemarin Bapak laporkan ke provinsi atau itu udah selesai. Iya. Cuman kita nggak ada Aku intervensi. mau bisa nggak ngomong dikit? Silakan ngomong. Dari tadi aku belum apa. Minum lah. Nah, Oh kirain belum minum. Ya, Ayo Bang. kalau aku nggak perlu diperintah. Siapa? Cuma Tadi nanya. karena dia tegang. Iya, emang kalau suka ngomong santai aja, betul. Siap. Namanya juga hidup ini. Kalau orang Batak emang begitu, Pak. Jadi sebelum ke pokoknya digalak-galakin dulu orang Batak tuh modelnya. Saya juga orang Batak. Oh. Ini maksud saya gini. Ya. Saya pikir ini sudah resmi potensinya. Belum. Oh, jadi ya. Jadi gini Pak, saya cerita dulu ya, biar mengerti. Hmm. Jadi kemarin hari Jumat saya WA ke Bu Ane, Bu kapan kira-kira kita bisa ngundang nih Pak Camat. Bu Ane bilang terserah deh di kecamatan yang penting ada undangan kayak bisa sampaikan nanti ke warga kayak ini. Oke kalau gitu saya undang lah hari Senin kemarin itunya hari Jumat, hari Senin kita kirim gitu loh. Ternyata kata Bu Ane berdasarkan ini katanya banyak yang nggak bisa ada acara. Oh ya udah kalau gitu diundurkan hari Rabu. Jumat. Oh ya udah Bu, kalau memang begitu saya sampaikan pimpinan, saya sudah sampaikan tuh sama Pak Wakil Pak ini. Oh ya udah kita bikin acara, ada acara sosialisasi tentang PBG segala macam dari Citata. Nah totonya mana WA lagi Pak bisa ya saya bilang tunggu deh. Akhirnya saya tanya karena udah keputusan kita ada acara ya nggak bisa lah. Akhirnya Pak sehari kemarin tadi malam saya bilang Pak saya nggak bisa jawab sekarang, kalau memang itu belum besok pagi. Saya bilang saya mau konsultasi sama pimpinan dulu kan. Ya kan saya kan nggak mau dong. Penjelasan dari Pak Reko kita serap. Ya. Jadi saya penjelasan lagi. Dari saya menjelasin KBN dulu.
Baru setelah itu saya bilang begitu nggak bisa Pak, jadi kalau bisa besok tuh Pak Wakil, yaudah besok aja, maksudnya Rabu. Tapi Pak ini karena beliau ada, ya waktu ada istrinya beliau, ya udah dia bilang ini, ya udah saya bilang hari ini, tapi nggak bisa diterima. Ya, tapi kalau kita by phone kan kurang begitu apa? Ya. Kalau tatap muka apa yang? Iya nggak apa-apa, makanya saya bilang kalau bukan pimpinan nggak apa-apa saya terima, saya sih welcome aja, mau kapanpun. Gak usah pakai undangan, saya Bu Bulia. Sebenarnya hari Jumat, buaknya ada ngomong ke saya bahwa udah di WA ini. Sedang Bu, suruh resmi Bu. Karena ini maaf aja saya bilang, maaf aja saya bilang ya. Instansi ini kita udah kena sama lurah, jangan kena lagi sama camat kita. Ya, kita dianggap kayak apa? Suruh secara resmi. Nah, jadi ya gitu bos. Saya gini. Sejauh tadi yang sudah disampaikan Pak Suhari, kira-kira pendapat Pak kalau itu gimana? Ya kalau saya kan patokan tadi, saya nggak bisa bilang ini benar salah ya. Iya. Tapi apa yang disampaikan baik di tingkat kota kan jawabannya udah jelas bahwa ini sesuai dengan aturan. Gitu bahwa Dan menurut Bapak sendiri itu aturannya benar nggak kalau ada temuan baru? kalau temuan baru kan waktu kan saya cerita kemarin nih, bukan cerita sekarang. Iya, belum dengar temuan baru. Kalau cerita kemarin kan berdasarkan apa yang kita terima dari Pihak. dari Pak Lurah, dari hasil jawaban kita ke provinsi, apa yang disampaikan Pak, berarti semua sesuai aturan gitu kan, nggak bisa kita ini. Kalau gitu kan enggak, saya nggak membahas itu. Sekarang istilahnya kalau dalam PK ada novum lah. Ya, kalau masalah yang sekarang ini, saya juga nggak bisa menjawab sekarang ini. Kita dialog aja kan. Apa yang tadi kan Pak Suhari menyampaikan nih permasalahan-masalahannya, temuan-temuannya, apa yang dibilang itu. Ya udah, nanti kita sampaikan pimpinan, ya kan? Nanti pimpinan yang mengeluarkan keputusan seperti apa, gitu loh. Terkait juga nanti tadinya kita kan mengundang yang kita undang kan itu Pak RT sesuai dengan yang bersurat itu kan, ke Pak Camat kan minta audiensi kan, dengan dengan Pak Lurahnya, ya kita mengundang mau audiensi itu gitu loh. Jadi intinya apa sih gitu loh terkait tadinya sebelum kita dapat informasi dari Pak Suhari ini ya, jadi gitu. Jadi intinya seperti itu sih Bang. Jadi intinya nanti coba saya sampaikan ke pimpinan terkait ini, kayak saya mohon izin ini saya rekam, kalau jangan sampai informasi yang saya sampaikan tuh ada kurang Kurang ya. kurang Sebenarnya kan kalau persoalan ini kan sebenarnya udah diikuti semua orang, termasuk Pak Royto juga udah mengikuti ya. Iya. Sebenarnya Pak Royto ini kan cuma belaka ini. Saya tahu. Bukan begitu. Bukan. Ini kan institusi ini, pemerintahan ini tidak bisa begitu dengar langsung disambut, harus ditelaah dulu, disampaikan ke pimpinan institusi yang benar seperti apa yang mau disampaikan, kan seperti itu. Jadi ya maklumlah kita. Kayak kemarin saya ada ngurus kasus di Polres kan, udah dicabut perkara, tapi masih bertele-tele kan gitu kan. Datang orang itu nuntut, mana katanya mah ibu, kalau sesuai dengan yang dikatakan itu Indonesia udah maju, udah biasa, jadi nggak usah terburu-buru, kita harus maklum gitu kan. Itu udah dicabut perkara. Maklum yang tidak bisa dimaklumi ya. Kan gitu kan. Itu. Jadi kadang-kadang orang tidak dapat menerima itu. Kan? Karena memang ABC, ya udah tetap ABC kan gitu maksudnya. Padahal ABC ini bisa-bisa kan gitu kan, dibagi kan gitu kan. Itu makanya saya nggak ikut. Saya pikir Bu Agnes sama Alim sama Yuli yang penting sesuai fakta, sesuai bukti udah cukup. Ternyata kok bertele-tele. Cuma begini Bu Agnes begitu share surat undangannya, saya bilang ini surat tertanda tanggal 25. Suruh kita hadir tanggal 30, harusnya jam 5 hari. Kita dapat kiriman baru kemarin, hari ini hadir, saya bilang.
Enggak. Ini, Pak. Itulah saya bilang yang bikin kita emosi kita yang tak tertahankan. Ini itu bisa saya jelaskan. Makanya itulah perlu adanya konfirmasi dan klarifikasi, kan? Kenapa saya bikin tanggal 25? Sebelum itu saya sudah komunikasikan Pak Camat, dan Pak Camat tanggal 26 itu cuti sampai hari Senin gitu kan. Kalau saya bikin tanggalnya kan mesti tanggal Pak Camat kan itu tinggal tanggal doang kan yang kita tentukan kan. Maksudnya kenapa kita ingin Pak Camat yang tanda tangan gitu loh. Jadi jelas orang ini yang kita Kalau kemarin Pak Royto kirim, kenapa nggak tanggal kemarin aja? Kenapa masih tanggal 25? Ini seolah kemarin tanggal berapa? Kemarin tanggal 29. 29 Pak Camat masih cuti Pak. Itu yang makanya saya bilang, makanya Bapak tidak perlu dong 26, 29 Pak Camat cuti, nggak bisa tanda tangan secara administrasi. Makanya kita bikin tanggal 25 Pak tanda tangan Camat, tinggal kita isi tanggalnya gitu loh, biar ada warga oh ya undang Pak Camat Ya, itu. tapi yang bikin pusing kalau orang yang ngerti. Bukan pusing sih sebenarnya, tinggal kalau masih mau klarifikasi Pusing aja. dong, Pak. Ini mereka udah bagus loh, bikinnya tanggal 25 diundang tanggal 30 loh. Toleransi 5 hari loh. Kenapa kalian nggak bisa? Kan 5 ada hari waktu, sebelumnya. kan ada waktu libur Pak. Ini Sabtu. pemberitahuannya Sabtu Minggu itu 29. nggak bisa Pak Swali, Pak nggak bisa. Ya, pemberitahuannya 29, undangannya tanggal 30. Nah, tapi tanggal suratnya 25. Tanggal 26 saya tanyakan waktunya, makanya itu gitu loh. Yang penting kan niat kita bahwa Iya, saya kita tahu mau Pak, itu. antara kita memang ngerti. Tapi antara orang di luar itu yang kurang ngertinya nanti. Yang di luar itu, contoh kayak warga. Kalian ini surat tanggal 25 udah dibikin. Ya kalau begitu Itu kan namanya kita nggak mau, kenapa? Karena kan yang kita undang itu bukan warga. Yang kita undang itu kan Pak, sesuai itu kan Pak RT. Ini maaf aja Pak Retro ya. Mm-mm. Kalau yang diundang Halim, RT 3 orang ini, jujur aja, mereka nggak berani ceplos-ceplos begini. Ya, yang ada hadapi Faisal, Pak, model kalau kejam-kejam nanti. enggak, kalau ceplos-ceplos itu adalah model gaya kita bicara. Iya. Gitu loh. Tapi kalau misalnya walaupun kalem, tapi dia menunjukkan ini loh permasalahannya begini, sama aja Pak. Gitu. Yang berani, Mungkin, volontar aja berani dikadalin sama Faisal. Makanya iya. mungkin apa yang disampaikan Bapak betul, bahwa Bapak modelnya tipenya ceplos-ceplos terbuka. Ya, welcome aja, nggak ada masalah. Iya. Buat saya, buat kita juga, pemerintah juga nggak Kayak pernah. kita yang dari awal udah paparan ke Faisal aja dikadalin begini. Di depan dia saya bongkar si Billy. Habis itu saya bilang, di Gerimbai ini sudah mencapai ratus KTP yang gini. Pak Lurah telusuri. Enak pernah jawabnya apa? Nanti itu capil. Oke, saya bilang. Saya suruh Billy, kamu bikin surat keterangan. Ya, bahwa Anda dapat KTP itu dari Dukcapil. Billy jawabnya apa? Kalau Lurah suruh saya bikin, saya bikin. Bapak Lurah suruh bikin. Ya kan? Kita sampai cari materai yang 10.000. Ya. Ya. Kasih. Si Salim kasih ke Faisal di kantongnya. Pejabat macam apa ya? Nah, jangan mentang-mentang dia mantan sekda punya ponakan, bapaknya fungsi undang polisi. Ya. Kalau kita, Nggak usah. ya saya sih ngomong apa adanya kalau Nggak, ya masalah ngerti. bukan saya aja. Bukan, ngerti. Maksud saya, kita ini kan fokus ke permasalahannya. Pak, karena dikadalin, jadi saya cukup sopan. Gini loh Pak, betul. Awalnya kita juga sopan semuanya. Iya, tapi Ah. gini maksud saya Jadi gini, Pak. dengan- Bapak sampaikan itu boleh ke tempat yang Iya. lain maksudnya. Ya. Kalau di kita nggak bisa begitu, terima begitu. Maksudnya Bapak, nggak, saya sih bukan makanya nggak bisa melarang tapi kalau di saya kita nggak mau gitu loh, nanti ada imbasan. Nanti kan saya ini cuma itu, kalau langsung Bapak ke Pak Camat atau ke Pak Wakil ya monggo, nggak ada masalah. Tapi kalau ke kita, ke saya ini bukan mengambil kebijakan. Begitu juga sulit, nanti seangkanya kita ngomong hal-hal kayak gini lagi, nanti kita nggak enak kan gitu.
Apa sekarang gini aja Pak Suari, Pak Tomson, Pak Tomson, semua yang ada di sini. Pokoknya kita sudah terima ini. Nanti bagaimana kebijakan pimpinan, mengundang kapan kita mau melaksanakan audiensi. Kalau bisa tolong usahakan di minggu depan ya. Jadi kita ada jeda waktu. Jadi kalau instan begitu, ya kita masing-masing punya kesibukan. Enggak, ya makanya gini nanti Cari hari yang pas. apa? Cari hari yang pas lah. Ya makanya, cuman kan gini Pak, ya pokoknya gini, saya sih kalau namanya hal kayak gini tetap waktu pimpinan kan, itu kan gitu. Kalau beliau mengundang tadi sampaikan oleh kemarin Bu Anes hari Jumat atau hari apa yang monggo aja, kalau beliau setuju kan. Nah sama juga nanti apa yang sampaikan oleh Pak Wali, minggu depan ya, kalau beliau setuju ya lebih salah. toleransi Ya, jadi kita aja. bisa sesuatu Ya. enak. Siap. Jadi kita enak apa Ya nanti saya sampaikan, ini kan udah terekam, nanti saya sampaikan bahwa ya Pak Suhali minta waktu gitu kan. soalnya saya diakalin sama namanya polisi kayak gini ya kita sopan ya gitu, Jadi gini Pak, lama-lama nggak tahu jadi apa ya. kalau itu Ya. saya titip pesan ini, soalnya apa yang terjadi dalam pemilihan RW kemarin tidak sesuai dengan komitmen Pak Lurah. Waktu itu beliau yang telepon saya, Bang, katanya mau ke kelurahan. Betul, katanya mau ke kelurahan warga. Sholat ke kelurahan, nanti kita ketemu di sini ya. Kita gunakan waktu itu kan, dan kita sampaikan. Nah, kalau yang diinginkan warga itu panos itu pemilihan panos lagi, kalau tidak pemilihan langsung oleh warga. Nah, ternyata oke, kan gitu Pak Lurah, Pak Faisal waktu itu. Ternyata diadakan pertemuan, cuman mengganti salah satu panus yang mengundurkan diri. Ya. Nah, gitu kan lah. Saya pun jadi kaget waktu itu kan, datang ke sana, lalu ternyata malah beda kan gitu kan. Artinya saya menilai apa yang dikatakan tidak sesuai dengan perbuatan itu, maksud saya Pak. Ya. Ini nitip aja ini. Soalnya kita sebagai kontrol sosial, Ya. besar juga ini kalau ada seperti ini pejabat di negeri kita ini kan begitu. Udah kita langsung yang berbicara, faktanya berbeda kan begitu. Jadi sampai perasaan saya begitu. Kayak ada tuh di Jakarta Barat seorang ketua RW musiri tetangganya kan gitu kan. Iya. Masa tetangganya yang disini ketua RW kan harusnya membuat suasana kondusif kan begitu kan. Ya, itu pun makanya saya minta lurah supaya urus itu RW-nya itu kan. Nah, masa dia yang ngurusin warganya. Kalau ada masalah di warganya ya harusnya itu menjadi solusi kan Iya, gitu. sebagai pembina jadi warga. seperti itu kan. Begitu, itu aja. Baik. Kalau awal Pamus mengundurkan diri, memang karena Pamus itu 5 orang, yang 4 itu pasukan siluman kancil itu, makanya saya anjurin lebih baik lu mengundurkan diri daripada lu kena taingnya semua. Nah, itu. Iya maksud saya bos, ya kan komitmen Pak Lurah ini. Ya. Apa yang dikatakan sama perbuatan itu bertolak belakang. Iya. 180 derajat. Dulu saya masih sering kontak sama beliau, belakangnya saya tak mau lagi. Begitu terjadi itu belah. Aku ngomongnya. Jadi dia benar-benar sangat mengecewakan gitu. Omongannya itu tidak sesuai dengan tindakannya itu. Masa sebagai pejabat kita sebagai warga diusir di depan rumah kita sendiri? Hah? Sedikit lagi omongannya gitu kan aku di situ. Aduh, aku jadi ngumpat saya di belakang tiang. Jadinya, aduh. Ya namanya pejabat kan harusnya Bukannya ada saya tak panutan. berantem, saya itu mau berantem. Cuman ini kan di forum kan gitu kan, akhirnya begitu patok-patok aku minta ngumpat lah di belakang apa itu tiang Pilar. pilar itu. Aduh, saya meringkik
saya jadinya kan, ih, wah lu kok galak banget gitu kan. Mungkin jiwa muda ya, nggak tahu lah ya. Ada. Iya, Itu yang memancing amarah kita tuh. Jadi kalau memang bisa ya schedule, kalau memang audiensi ya bagusnya minggu depan. Coba saya Ya, sampaikan. soalnya kayak gini saya akan usahakan hadir. Ya. Ya, karena bukti-bukti bangkainya memang dari saya. Ya. Jadi kalau bukti dari saya ada bagusnya saya hadir. Ya, daripada nanti yang lain hadir, bukti dari mana? Bukti dari mana? Dan yang saya sayangkan lagi, ini kan istilahnya ada temuan baru. Sebenarnya temuan itu nanti pada kasus yang berbeda, kan gitu kan? Itu udah disampaikan sebelumnya. Salah satu masalah terpidana itu Iya, kan itu kan dia disampaikan kan gitu. Ternyata dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dalam SKCKI kan gitu kan. Kan lurah lolos sih. Lolos ini. Karena kalau lurah kan berdasarkan SKCK itu, apalagi cuma SKCK. Sekarang Rumahnya kan sudah dikasih tahu dulu loh Pak. Oh, iya. Sebelum ada Ya, itu. kan saya bilang tadi, Ah. kalau hukuman 12 tahun itu Enggak. dianggap normal. bukan. Di SKCK-nya kita kan dia bukan bahas Namanya apa yang namanya, tertulis kalau bekas narapidana Pak sudah diketentukan sebelumnya gitu Pak. Sebelumnya Nih kita sudah saya buka. jelasin dulu. Ya. Maaf dulu Pak Roto Ya, ya, boleh. Ini kan kalau masalah pidana itu nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau pernyataan itu seorang terpidana mengatakan saya bukan terpidana, itu menjadi masalah. Iya. Kan sekarang gini. Sekarang yang persyaratan menjadi seorang RW calon SKCK, ya kan? Betul. ya, Ada nggak tertulis di situ SKCK tercatat atau tidak, segala macam pernyataan atau tidak? Yang mau cek kan itu polisian. Nah itu maksud saya bukan membela lurah gitu ya. Iya. Tapi yang kita sampaikan bahwa ini mereka sudah memenuhi persyaratan Oke, gitu loh. oke, Pak. Tapi terkait dengan pengurus bentar Pak. Bos nggak usah, ini nggak perlu lagi diperpanjang. Ini cuma udah paham semua. Iya, ini kan terkait. tetap bagaimanapun camat tetap nggak mungkin lah jelekin anak buahnya. Bukan sebagai lurah. iya. Bukan begitu. Ini salah kaprah ini. Makanya sampai kapanpun Bapak berpikiran negatif terhadap kita. Karena udah Karena sering kita kita atasan makan. bukan, karena kita atasan juga satu dengan lurah juga, ya kan pastilah. Saya juga kan, jangan misalnya Bapak juga berdebat dengan ini, saya menyalahkan beliau juga pasti Bapak enggak, sama aja Pak. Ya soalnya begini Pak, yang di Pandopo itu saya terbuka 8 tanggal 8. Bukan kita tanggal sudah 8, audiensi. bukan bahas itu. Nah. SKCK Iya, sebelumnya betul. saya udah kirim ke Iya lurah. tahu. Dia udah tahu, dikoreksi. tapi SKCK-nya tidak tercantum mantan narapidana. Kenapa lurah? Diam aja. Diam aja. Betul. Pak, Ya, gini Pak. kan saya bilang tadi, kalau mantan itu kan urusan dipimpin di sana kan, urusan di polisian. Iya. SKCK itu kan, Betul. itu bukan yang kayak Pak Lurah untuk intervensi ini. Masalah bahwa ini kan yang kita butuhkan SKCK. Mesti yang mengklarifikasi adalah polisian dong. Dan saya sudah tanyakan dengan kepolisian. Berarti contoh kayak KTP. Saya buka kedok di depan lurah sama juga bohong. Itu wewenang Dukcapil. Bukan, makanya saya bilang enggak kalau beda. Maksudnya gini Pak, apa yang Bapak sampaikan bahwa kita adalah tujuan kita kan SKCK nih. Isinya SKCK-nya itu apa? Karena kan dia sudah berhak memenuhi kriteria untuk menjadi, karena kan itu 12 tahun yang lalu gitu loh. Jadi, oke kita lah. pikir di Sekarang bukan masalah itu. Sekarang disuguhi kopi. Terus orang itu bilang ini air bening, air putih. Tetap Bapak udah minum kopi, tetap Bapak bilang tadi dikasih air putih gitu. Ya, enggak, maksudnya Ini kan kecuali kecolongan. Lurah kan udah nggak kecolongan. Lurah sebelumnya kan saya udah kasih tahu. Ini mantan narapidana, buktinya ini, hukumannya ini, pasalnya ini. Udah tahu toh? Ya. Nah, waktu pengurusan SKCK
Pamus lurah berdasarkan SKCK. SKCK mau mantan pembunuh pun bisa mencalonkan. Yang penting sudah menjalankan hukuman, itu saya ngerti Pak. Tapi di SKCK-nya tidak tercantum mantan narapidananya, kenapa dilolosin? Harusnya kan di cross check, di interview. Berarti ini aja lu berani nipu. Maksud apa? Ini aja lu berani nipu. Bukan, makanya saya bilang, itu saya ngerti. Maksud saya itu hal itu kan sebenarnya bukan, Walaupun bukan itu kewenangan pidana lurah. memang bukan kewenangan lurah. Iya. Pidananya bukan kewenangan lurah. Itu nanti itu SKCK itu kan diurus di kepolisian. Sebenarnya kelurahan itu lurahnya ngomong, oh ini nih nggak sah nih Pak. Tidak sesuai Kenapa? dengan Sebelum kejadian. Sekarang saya tanya, Bang. Iya. Sekarang saya tanya, kepolisian udah mengeluarkan nih, Iya. udah mengeluarkan. Terus Pak Lurah dengan ini, oh ini tidak sah, ini tidak sesuai dengan ini bahwa Pak itu kan salah kepolisian Pak. Itulah makanya saya bilang. Jadi begini, maaf dulu. Gitu, makanya saya bilang itu ini Pak saya udah tanyakan juga. aku bukannya membela siapa. Iya. Ketika kita mengisi surat berkelakuan baik, itu kan di situ ada parisian lah. Iya. Jadi apa yang di situ kalau iya. Kan Iya. begitu. Nah sekarang, jadi kalau nggak diisi itu di sana juga nggak mungkin mau protes. Oh kamu sudah mantan ini. Sebenarnya bisa juga dicek di situ karena itulah bukti daripada SKCK itu kan. Tapi nggak tahu kita bagaimana itu seorang narapidana dikatakan di situ tidak. Nah ketika ini digunakan kan gitu kan dinyatakan tidak disebut dia mantan narapidana kan gitu, seharusnya ada telinga yang mendengar, pikiran yang memikirkan bagaimana tentang informasi ini kan begitu maksudnya warga ini kan begitu. Oh kita udah keberatan kita itu mantan narapidana belum dilihat ini kan bahwa SKCK-nya benar nggak itu dirilis di situ bahwa dia bukan narapidana, tapi udah ada begitu kan. Seharusnya ya punya pemikiran bagaimana sih sebenarnya laporan ini. Nah itu kalau seorang Pak Mong saya pikir ke sana larinya. Tapi ya memang kalau menurut persyaratan ya tidak ada salahnya lurah. Persyaratan itu sudah ada kan gitu. Nah makanya sekarang berkaitan dengan ini sebetulnya mau saya sampaikan karena adanya pernyataan palsu udah melanggar pasal beberapa pasal ini 266, 263, 264 punya kali pasalnya berat kan gitu kan udah dipakai lagi itu kan barang itu kan surat palsu itu kan keterangan palsu itu kan keterangan palsu Yang itu benar kan sebagai seorang pejabat yaitu mengarahkan, lo ini kagak bener lo. kecuali dia tidak tahu permasalahannya semua itu. Ini permasalahan sebelum di Pemilihan apa kan udah diperjelaskan dari pemberitahuan Pak Faisal dari pemilihan RT, pembentukan Pamus, pemilihan RW sebelum terjadi kita udah memberikan sen semua itu. Bukan sen, ketemu 3 kali. Itu ketemuan 3 kali secara pribadi. Yang ketemuan di Green Bay nggak tahu berapa kali lah. Yang jelas secara pertemuan 3 kali. Pertama kali saya sama warga, kedua kali saya sama PNS, ya. Ketiga kali saking ini saya sebenarnya nggak mau ketemu, ya. Setengah dipaksa ketemunya jam 9 malam di Emporium, ya. Ketemu jam 9 malam, dia datangnya jam 9 lewat dikit. Saya masih bilang loh, Pak Lurah tahun berapa lahirnya. Dia baru sebut dia kelahiran 91. Kamu masih muda. Anak saya aja lahir 88. Berarti itu kan tandanya jadi anak aja masih lewat kan. Nah, jadi saya bilang, Pak Lurah jangan cuma ngomong tapi tindakannya tolong ya. Iya, ketawa-ketawa. Ya, emang enak begitu. Nah, saya bilang Pak, saya kalau dibohongin,
sampai mana akan saya jalanin. Ya. Jadi kalau bos, kalau masih lanjut bisa saya tinggal ya. Ya ini juga udah nggak ada apa lagi, kita udah sampaikan Pokoknya undang-undang. intinya kita kepingin kalau RW-nya diganti mengundurkan diri aja. Ya, pemilihan ulang. Iya. Itu inti di terakhir. Ya, benar Pak Suari? Itu Iya. kan? Ya ada pemilihan ini juga. Pasukan dia. Kalau saya sebut, aduh. RT 03 Dan juga pemilihannya ini warga, masalah ya, Pak. Pak. Iya. Oke. Pemilihannya warga. Tadi dipimpin doang nggak Pak mulai? Belum. Enggak, kita kompoy aja kompoy. Saya kan Belum belum. mulai, akhirnya harus Kayak apa nonton? Malah pimpin doa nanti. Pokoknya gini Pak ya, saya nanti akan sampaikan apa yang menjadi unek-unek dialog kita siang ini. Ya, saya terima kasih udah hadir walaupun saya terima, tapi ini adalah bentuk bahwa memang kecamatan ingin menangani gitu kan. Nah, makanya walau Pak Suari bilang Pak saya mau ya walau pimpinan nggak ada ya udahlah nggak apa-apa lah ya kan ya ada apa rotan batang kulit ya akar menjadi kan. Nah ya udahlah kita terima, makanya nanti setelah ini saya akan sampaikan pimpinan termasuk juga Pertemuan baru lah. enggak termasuk juga keinginan warga untuk pemilihan ulang atau segala macam kesampaikan gitu kan. Nanti baru hasilnya nanti saya apakah nanti pertemuannya kapan terserah pimpinan ya. Jadi undangan nanti akan kita kirimkan juga. Ya pertemuan di minggu ini kan. Ya minggu depan lah. Ya itu aja. Ya itu kan kemauan Pak Suari ya. Kan saya harus utarakan. Iya betul. Enggak, makanya saya bilang Buktinya iya. dari saya. Iya, Buktinya kan dari dari saya. tadi saya bilang iya. Nanti saya sampaikan pimpinan nanti Minggu depan. setelah pimpinan minggu depan ya Minggu kan. kedua lah. Hah? Minggu kedua Oktober. Ini kan udah masuk Oktober. Ya udah masuk. Minggu pertama kan ini kan terakhir Pak. Besok udah tanggal 1, tanggal 2. Iya. hari itu berapa? 30 terakhir. Jadi minggu kedua. Oke. Ini G30S. Jadi Iya. maksudnya minggu kedua itu bukan minggu kedua ini, maksudnya minggu kedua karena minggu ini udah masuk bulan Oktober. Iya. Kan maksudnya minggu pertama. Minggu depan minggu kedua. Ya minggu depan. Oke, baik. Oke lah. Semoga ya Ya. ada Ada itulah, titik terang. ninggalin jejak, jangan ninggalin jejak hitam lah. Namanya pejabat, camat naik tingkat jadi wali kota jadi apa udah nggak pegang di sini, lurah juga udah hilang tapi ninggalin Iya. busuk. Ini siapa yang belum minum? Silakan. Ya iya iya. Silakan Bu. Silakan. Oke deh, maaf ya Pak Reto. Sama-sama.